Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Castika Sana. NIM saya 2190302121. Saya dari kelas B1 pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit atau usaha makanan dan minuman, produk jasa yang menjigai. Elemen yang pertama yaitu ada identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria untuk unjuk kerja itu alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi, dapat mencakupi tantangan cash flow. Yang kedua ada penanaman modal. Sumber-sumber modal personal diidentifikasi, dapat mencakupi yaitu dana pribadi pendiri. Sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Yang kedua ada identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angels diidentifikasi mempunyai karakteristik. Mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Jenis venture capital diidentifikasi yaitu jenis venture capital dapat mencakupi yaitu berdasarkan kepemilikan. Ada private venture capital company, public venture capital company, bank affiliate venture company. Initial public offering dapat memberi manfaat yaitu mempunyai bargaining yang lebih besar dari bank, diverifikasi likuiditas dan portofolio, dan yang terakhir ada monitoring. Yang kedua ada identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial mempunyai karakteristik yaitu bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber lain dapat mencakupi kartu kredit atau sebaiknya digunakan secukupnya. Yang keempat yaitu ada identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa diidentifikasi memiliki karakteristik yaitu sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengkuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Pada akhir sewa peralatan, usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbarui sewa guna usaha. Leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. SBIR atau Small Business Innovation Research, NSTTR atau Small Business Technology Transfer Grant Programs diidentifikasi memiliki karakteristik yaitu program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Program SBIR ini adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. SBIR adalah program 3 fase, yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Castika Sana. NIM saya 2190302121. Saya dari kelas B1 pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usaha saya yaitu makanan dan minuman, produk atau jasa yaitu menjigai. Langkah-langkah yang pertama yaitu ada identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja itu 1.1. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil atau rekaman yang saya dapat yaitu yang pertama ada informasi pasar komparatif. Apakah kita mampu memproduksi barang, memproduksi dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar baru dan berkembang, profitabilitas, angka penjualan, jenis pemasaran yang dapat mencakupi yaitu pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, pemasaran ide. 1.2 yaitu ada potensi baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi yaitu e-commerce shop,
Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi yaitu berpengaruh pada volume penjualan pertumbuhan. 1.3 itu ada pendekatan perusahaan inovatif dan ide kreatif, diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Yang di sini pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide kreatif dapat mencakupi itu functional approach atau penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggulangan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Manager approach atau peningkatan pengelolaan usaha. Yang kedua itu ada investigasi peluang pemasaran. 2.1 peluang pemasaran, diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi yaitu penetrasi pasar atau menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. 2.2 ada hasil evaluasi peluang, diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi yaitu desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Yang kedua ada fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Yang ketiga ada daya tahan bahan baku produk. 2.3 ada kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran, dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi itu faktor eksternal, kode praktik, kebijakan, dan pedoman, peraturan undang-undang yang relevan, biaya, manfaat, risiko, peluang. 2.4 yaitu kemungkinan strategi pesaing potensial, diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi yaitu pemotongan harga, perikanan insentif, kupon. 2.5 yaitu ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi yaitu top ranking Copex. Yang ketiga ada evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1 perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi yaitu pertama ada perencanaan proyek pemasaran. Yang kedua ada infrastruktur teknologi pemasaran, data pemasaran dan analisis, kepatuhan dan risiko merek. 3.2 yaitu perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi struktur fungsional organisasi. 3.3 perkirakan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkirakan kebutuhan sumber daya itu staf tambahan, peralatan, biaya produksi, biaya promosi, penelitian dan pengembangan, dan terakhir pelatihan staf. 3.4 komunikasi kelayakan, membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan, staf keuangan, staf sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, pemilik, staf produksi. 35 itu dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan.